Namaku Ayla, usia 30 tahun. Aku menjalani hidup sederhana bersama suamiku, Revan, yang kukenal sejak kuliah. Kami menikah muda, saat Revan masih menjadi pegawai junior di sebuah perusahaan distribusi logistik yang cukup besar. Walau hidup kami tidak mewah, tapi rumah tangga kami dulu penuh dengan cinta, saling mendukung, dan saling percaya. Ayla, kamu yakin gak mau ambil alih perusahaan ayahmu? Tanya Revan suatu malam, beberapa bulan setelah ayahku meninggal dunia. Aku menggeleng pelan sambil memeluk lengannya. Aku janji sama papa. Dia ingin aku tetap hidup sederhana dulu, belajar mandiri. Lagi pula, perusahaan itu sekarang dikelola oleh dewan direksi. Aku belum siap untuk terjun langsung. Revan tersenyum kecil, lalu mengecup keningku. Kamu memang selalu bisa membuat keputusan yang bijak. Tapi kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku akan selalu mendukungmu. Ucapan itu begitu tulus, waktu itu. Aku masih ingat bagaimana kami dulu berjuang dari nol. Rumah kami kecil, kontrakan di pinggiran kota. Makan seadanya, kadang hanya nasi dan telur dadar. Tapi Revan tak pernah mengeluh. Aku juga tidak. Kami saling menyemangati. Setiap pagi aku menyiapkan bekalnya, dan dia selalu mencium tanganku sebelum berangkat kerja. Pulang kerja, dia selalu membawa cerita lucu dari kantor, kadang diselingi keluhan kecil tentang bosnya yang perfeksionis. Hingga pada suatu titik, kerja keras Revan mulai membuahkan hasil. Dia dipromosikan menjadi kepala divisi, lalu manajer. Pendapatannya meningkat. Kami bisa pindah ke rumah yang lebih layak, membeli mobil bekas, dan mulai punya tabungan. Meski begitu, aku tidak pernah mengubah gaya hidupku. Aku tetap memasak sendiri, tetap belanja di pasar tradisional, tetap memakai baju-baju lama. Bukan karena pelit atau tidak mampu, tapi karena aku merasa nyaman seperti itu. Revan pun sempat berujar, aku suka kamu yang begini, Ayla. Sederhana, apa adanya, nggak neko-neko. Kamu beda dari wanita lain. Aku percaya pada ucapannya. Tapi hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Setelah menjabat sebagai manajer, Revan mulai berubah. Ia mulai memperhatikan penampilan berlebihan, mulai beli parfum mahal, jas-jas branded, dan gawai terbaru. Awalnya aku pikir itu hal wajar. Jabatan naik, tentu ingin tampil profesional. Namun perubahan sikapnya pun makin terasa. Ia makin sering pulang larut malam. Alasan yang diberikan selalu, rapat mendadak, makan malam bersama klien, atau lembur dokumen. Kadang-kadang, dia bahkan tidak pulang. Ayla, kamu jangan curiga melulu. Aku kerja keras buat masa depan kita, ujarnya suatu malam dengan nada kesal saat kutanya kenapa baru pulang jam 2 dini hari. Aku hanya diam. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif. Aku ingin tetap percaya. Tapi hati kecilku mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, aku memutuskan datang ke kantor Revan tanpa memberitahu. Aku ingin memberinya kejutan kecil, mengantar makan siang kesukaannya, ayam bakar sambal matah buatan tanganku sendiri. Namun saat aku tiba di lobi, seorang resepsionis wanita menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Ibu perlu bantuan? Tanyanya, dengan nada agak merendahkan. Saya istri Pak Revan. Saya hanya ingin mengantarkan makan siang. Wanita itu terdiam sesaat, lalu menyeringai kecil. Oh, istri Pak Revan, ya. Silakan tunggu sebentar. Aku duduk, memeluk kotak makan di pangkuan, menunggu dengan cemas. Beberapa pegawai wanita yang melintas memandangku dan berbisik-bisik. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang dijadikan bahan olok-olok. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dengan tubuh semampai dan dandanan glamor berjalan mendekat. Bibirnya merah menyala, sepatu hak tinggi berkilau, dan tubuhnya dibalut gaun pas badan. Hai, Ibu Ayla ya? Tanyanya ramah, terlalu ramah. Saya Nita, sekretaris pribadi Pak Revan. Beliau sedang rapat, mungkin baru bisa ditemui 1 jam lagi. Aku memaksakan senyum. Saya hanya ingin menitipkan makan siang ini. Tolong sampaikan padanya, ya. Oh, tentu saya akan pastikan makanannya sampai ke tangan Pak Revan, katanya dengan senyum manis, tapi tatapannya menusuk. Entah kenapa, jantungku berdetak tak karuan.
Ada sesuatu pada Nita yang membuatku merasa tidak nyaman. Terlalu dekat, terlalu akrab, terlalu berkuasa. Malamnya, Revan pulang lebih cepat. Tapi reaksinya saat kutanya soal makan siangku sangat mengejutkan. Oh, kamu datang ke kantor? Kenapa nggak bilang dulu? Aku jadi nggak enak. Kamu dapat makan siangnya? Iya, dikasih sama Nita. Makasih ya, katanya datar, lalu melanjutkan menonton televisi. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan terima kasih hangat seperti dulu. Hanya kalimat singkat dan acuh. Aku merasakan jarak yang makin lebar di antara kami. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari teman lama Revan, yang masih bekerja di perusahaan itu, bahwa Nita mulai sering ikut Revan keluar kota. Awalnya untuk urusan pekerjaan, katanya. Tapi lama-lama mereka seperti pasangan resmi yang tidak sembunyi-sembunyi lagi. Hatiku remuk. Aku menangis diam-diam di dalam kamar, sambil menggenggam foto pernikahan kami. Apa salahku? Apa aku tidak cukup baik sebagai istri? Aku ingat kata-kata Papa menjelang wafatnya. Nak, hidupmu nanti tidak akan selalu mudah. Tapi kamu kuat. Kalau suatu hari kamu merasa tak punya siapa-siapa, ingatlah, Papa selalu ada lewat kepercayaan yang Papa titipkan padamu. Kini aku mulai mengerti makna ucapan itu. Beberapa minggu kemudian, aku dihubungi pengacara keluarga. Ia mengingatkanku bahwa waktunya sudah tiba untuk secara legal mengambil alih posisi sebagai pemilik utama perusahaan. Semua dokumen sudah siap, Bu Ayla. Anda tinggal tanda tangan untuk resmi mengesahkan perpindahan kepemilikan. Awalnya aku ragu, tapi kini, dengan semua luka dan penghinaan yang kuterima diam-diam, aku tahu waktunya sudah tiba. Aku tidak akan diam saja membiarkan diriku diinjak. Tidak lagi. Di depan pengacara, aku menandatangani dokumen itu. Mulai hari ini, perusahaan itu resmi menjadi milikku. Dan aku bersumpah, aku akan membuat mereka tahu siapa sebenarnya aku. Sejak hari itu, statusku berubah. Aku bukan lagi hanya Ayla, istri sederhana yang dicuekin suami. Aku adalah pemilik sah dari perusahaan besar tempat suamiku bekerja. Tapi aku tak ingin gegabah. Aku memilih diam sementara waktu, mengamati dan menyusun langkah. Dalam diam, aku menyaksikan kebusukan yang selama ini disembunyikan oleh orang yang paling kupercaya, suamiku sendiri. Revan kini menjabat sebagai direktur utama, hasil lobi dewan direksi yang kagum dengan prestasinya. Tapi yang mereka tidak tahu, sebagian besar pencapaiannya adalah hasil dari keringat tim di bawahnya, bukan hasil kerja keras pribadi. Aku sudah meminta laporan keuangan, laporan kinerja, hingga rekaman CCTV kantor selama 3 bulan terakhir. Semuanya kukaji dengan teliti. Dan semua kecurigaan yang pernah terlintas di hatiku kini terbukti. Revan tak hanya berselingkuh dengan Nita, sekretarisnya, tapi juga menggunakan dana operasional untuk gaya hidup mereka. Bukti-bukti itu kutumpuk rapi di dalam map merah darah, warna yang cocok untuk pengkhianatan mereka. Sore itu, aku datang ke kantor pusat untuk pertama kalinya dalam status baru. Penampilanku masih sederhana, blus putih dan celana bahan warna krem. Tak ada tas branded, tak ada perhiasan mencolok. Tapi auraku berbeda. Mata orang-orang yang menatapku di lobi tak lagi meremehkan, apalagi setelah manajer keuangan kantor, Pak Hadi, datang tergopoh-gopoh menyambutku. Selamat datang, Bu Ayla. Kami sudah menyiapkan ruang khusus di lantai 15. Anda bisa memulai kapan saja, ucapnya dengan sopan. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak Hadi. Tapi untuk saat ini, tolong rahasiakan dulu siapa saya sebenarnya. Saya ingin mengenal situasi lebih dalam tanpa disorot duluan. Baik, Ibu. Hari-hariku berubah drastis. Aku datang ke kantor setiap hari, menyamar sebagai konsultan eksternal yang ditugaskan untuk melakukan audit dan pengembangan sistem kerja perusahaan. Di luar dugaan, banyak pegawai yang ramah dan hangat padaku. Aku mendengarkan keluhan mereka, menyimak aspirasi yang tak pernah didengar oleh atasan mereka. Bu, tolong jangan sebut nama saya ya. Tapi Pak Revan itu suka pilih kasih. Kalau yang dekat sama dia, gampang naik jabatan. Tapi kami yang kerja keras dari dulu, diabaikan, kata salah satu staf gudang padaku. Bu Nita juga sering minta kami lembur, tapi nggak dibayar.
Katanya disuruh langsung sama Pak Revan. Kami takut lapor, Bu. Takut dipecat, keluh staf lain. Hatiku ngilu mendengar semuanya. Ternyata bukan hanya aku yang merasa dikhianati. Seluruh sistem di bawah Revan dan Nita mulai keropos karena kepemimpinan yang semena-mena. Di satu sisi, aku merasa marah. Tapi di sisi lain, aku tahu aku harus menahan emosi. Semua ini harus dibongkar dengan elegan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kekuatan. 1 minggu kemudian, aku menghadiri rapat direksi untuk pertama kalinya sebagai pemilik saham mayoritas. Banyak wajah terkejut saat aku masuk ke ruang rapat bersama Pak Hadi. Revan yang duduk di ujung meja langsung berdiri. Ayla? Wajahnya pucat. Kamu ngapain di sini? Pak Hadi berdiri dan berkata lantang, "Perkenalkan, ini adalah Bu Ayla Putri, pemilik baru PT Langit Timur Logistik." Putri dari mendiang Bapak Hairil Hidayat. Suasana langsung hening. Revan tampak shock. Nita yang duduk di sebelahnya, bahkan ia kini ikut rapat, langsung menunduk panik. Aku menatap Revan dengan senyum tipis. Kamu bertanya kenapa aku di sini, Rev? Aku di sini karena tempat ini adalah warisan ayahku. Perusahaan ini milikku. Revan tercekat. Matanya membesar, napasnya terengah. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku ingin tahu siapa kamu yang sebenarnya. Dan sekarang aku tahu. Setelah rapat itu, Revan mencoba berbagai cara untuk mendekatiku. Pulang ke rumah dengan wajah memelas, membawakan bunga, bahkan menyiapkan makan malam. Ayla, aku bisa jelaskan semuanya. Aku hilang kendali. Tapi aku masih sayang sama kamu. Nita, dia hanya filafku, katanya sambil memegang tanganku. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu begitu aku cintai. Tapi sekarang, semua sudah berubah. Mataku tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Revan, kataku pelan, aku sudah tahu kamu menikah lagi dengan Nita. Aku tahu kalian hidup mewah di belakangku, pakai uang perusahaan. Dan kamu kira aku akan tetap diam? Dia langsung jatuh terduduk. Tapi Ayla, aku butuh jabatan itu. Aku butuh penghasilan. Aku nggak bisa balik jadi pegawai biasa. Aku bangkit berdiri. Sayangnya, kamu bukan hanya kehilangan jabatan. Tapi kamu juga kehilangan aku. Keesokan harinya, aku memanggil Revan dan Nita ke ruanganku. Kali ini, aku tidak lagi menyamar. Di ruangan itu, aku duduk di balik meja besar warisan ayahku. Dengan setelan blazer sederhana namun tegas. Di hadapanku, duduk 2 orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku, dan kini akan segera kulepaskan. Revan, Nita, aku memulai. Berdasarkan audit internal, kami menemukan penyalahgunaan dana perusahaan atas nama kalian. Jumlahnya tidak kecil. Dan ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur organisasi. Maka dengan ini, kalian saya berhentikan. Revan langsung bangkit. Kamu nggak bisa lakuin ini ke aku, Ayla. Aku suami. Aku tersenyum tipis. Sayangnya, kamu bukan suami yang setia. Dan di perusahaan ini, kamu hanya pegawai. Aku pemiliknya. Nita tampak menangis. Perutnya mulai terlihat membesar. Ayla, aku hamil. Revan tanggung jawab sama aku. Jangan pecat kami, setidaknya demi anakku, katanya sambil memegangi perut. Aku memandang perutnya sejenak, lalu menatap mata Revan. Dulu, aku bermimpi punya anak dari kamu. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Aku tidak akan mengasihani kalian. Kalian telah membuat pilihan. Pak Hadi yang berdiri di sampingku menyerahkan surat pemberhentian resmi. Revan menerimanya dengan tangan gemetar, wajahnya penuh kemarahan. Kamu akan menyesal, Ayla, bentaknya sebelum keluar dari ruanganku, menyeret Nita yang masih menangis terseduh. Aku duduk kembali, menatap meja kerja ayahku yang kini ku tempati. Hatiku masih sesak, tapi juga lega. Aku tahu, keputusan ini tidak mudah. Tapi ini adalah keadilan. Bukan balas dendam. Ini adalah bentuk dari harga diriku sebagai wanita yang telah dihina, diremehkan, dan dibohongi. Mulai hari ini, aku akan menjalankan perusahaan ini sesuai dengan nilai yang ayahku ajarkan. Integritas, kejujuran, dan keadilan.
Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan diriku seperti sampah. Sejak hari aku memecat Revan dan Nita, suasana rumah terasa sangat sepi. Rumah megah yang tadinya terasa asing karena dinginnya hubungan kami, kini benar-benar sunyi. Tidak ada suara Revan lagi di pagi hari, tidak ada aroma parfumnya, tidak ada bising ponselnya yang biasanya selalu berbunyi karena urusan kerja, atau ternyata, karena urusan asmara. Kupandangi bingkai foto pernikahan kami yang masih tergantung di ruang tengah. Kami tampak bahagia di foto itu. Senyum Revan begitu lebar, tanganku digenggam erat seolah ia tidak akan pernah melepas. Tapi nyatanya, tak butuh waktu lama baginya untuk mengkhianati semuanya. Aku mendekat, lalu perlahan melepaskan bingkai foto itu dari dinding. Sudah cukup, gumamku pelan. Benda itu kumasukkan ke dalam laci, kusimpan, bukan karena masih ingin mengingatnya, tapi karena aku ingin memastikan diriku tidak lupa pelajaran besar dari pernikahan ini. Semenjak memimpin perusahaan, hari-hariku menjadi padat. Aku tak lagi punya waktu memikirkan luka hati terlalu lama. Ada puluhan bahkan ratusan karyawan yang menaruh harapan padaku. Mereka ingin perubahan, dan aku ingin memberi mereka itu. Bu Ayla, ujar salah satu staf HRD padaku saat aku berjalan di koridor kantor, sejak ibu turun langsung memimpin, banyak divisi merasa lebih diperhatikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluhan kami. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Kalian layak mendapat pemimpin yang peduli. Aku hanya menjalankan apa yang seharusnya sudah dilakukan dari dulu. Aku membentuk tim baru yang bersih dan penuh semangat. Struktur jabatanku benahi. Tak ada lagi promosi karena dekat dengan atasan, tak ada lagi lembur tak dibayar. Semuanya kembali pada sistem yang profesional. Tak butuh waktu lama, grafik kinerja perusahaan mulai menanjak. Namun tentu saja, tidak semua pihak senang. Suatu siang, aku mendapat kabar dari bagian keamanan. Revan datang. Ia menolak keluar dari lobi dan menuntut bertemu denganku. Aku menghela napas panjang. Suruh dia tunggu di ruang resepsionis. Aku akan turun. Langkahku tegas menyusuri koridor, dan begitu kulihat sosok Revan duduk di sofa kulit coklat itu, perasaanku campur aduk. Ia tampak jauh berbeda, kusut, mata sembab, rambut tak rapi. Bukan lagi pria penuh percaya diri yang dulu duduk di kursi direktur. Ayla, katanya sambil berdiri. Tolong dengar aku dulu. Aku menatapnya datar. Kamu hanya punya 5 menit. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin mendengar alasanmu berani datang ke sini setelah semua yang kamu lakukan. Revan menarik napas panjang. Nita, dia hamil tua sekarang. Kami terusir dari apartemen yang dulu kamu fasilitasi. Tabunganku habis. Tawaran kerja ditolak karena reputasiku. Aku butuh bantuanmu. Aku tersenyum sinis. Butuh bantuanku? Setelah kamu mengkhianatiku, menikah diam-diam dengan sekretarismu, mempermalukanku, lalu menikmati hasil kerja keras orang lain. Aku tahu aku salah, tapi aku juga ayah dari anak dalam kandungan Nita. Aku harus bertanggung jawab. Kata-katanya membuat hatiku kembali perih. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, dulu, aku ingin sekali punya anak darimu, Revan. Tapi kamu malah memberikan itu ke wanita yang kamu selingkuhi di belakangku. Revan tertunduk. Aku bisa melihat penyesalan di wajahnya. Tapi penyesalan itu datang terlalu lambat. Aku tidak akan mengusirmu lebih jauh, Rev. Tapi jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan ganggu hidupku. Anggap saja pertemuan ini adalah yang terakhir, kataku tegas sebelum berbalik meninggalkannya. 3 hari setelah pertemuan itu, aku mendapat kabar bahwa Nita mengalami pendarahan. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Revan menangis saat menghubungiku malam itu. Ayla, tolong bantu aku. Aku nggak tahu harus gimana. Nita butuh transfusi dan aku nggak punya biaya untuk rawat inap. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Ada suara kecil dalam hati yang berkata, tolong mereka. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu bukan seperti mereka. Dan malam itu, aku mengirimkan bantuan ke rumah sakit secara diam-diam. Aku tidak mau berurusan lebih jauh. Tapi aku tidak tega membiarkan seorang bayi tak berdosa kehilangan kesempatan untuk hidup. Beberapa minggu berlalu.
Nita melahirkan lebih cepat dari jadwal. Bayinya laki-laki, prematur, tapi selamat. Kabar itu sampai padaku dari salah satu staf rumah sakit. Mereka tahu aku pemilik perusahaan tempat Revan dulu bekerja dan ingin memastikan bahwa bantuan sudah sampai tepat waktu. Aku tak tahu harus merasa apa. Bahagia? Marah? Bingung? Aku hanya menarik napas panjang. Tuhan, setidaknya satu nyawa baru terlahir dari kekacauan ini. Semoga anak itu tumbuh dengan bahagia meski dilahirkan dalam situasi yang rumit. Sementara hidup Revan dan Nita semakin terpuruk, hidupku justru mulai membaik. Aku perlahan pulih. Lukaku memang belum sembuh sepenuhnya, tapi aku sudah bisa tertawa lagi, tersenyum tulus, bukan sekadar basa-basi. Teman-temanku mulai berdatangan. Dulu mereka sempat menjauh saat aku terlihat gagal dalam pernikahan. Tapi sekarang, saat mereka tahu aku pemilik perusahaan besar, mereka kembali membawa pujian. Tapi aku sudah belajar. Aku tak lagi percaya begitu saja. Satu-satunya teman yang tetap setia sejak awal adalah Livia. Ia selalu ada untukku, bahkan saat aku jatuh. Lihat dirimu sekarang, Ayla, katanya sambil menyesap kopinya, dari istri yang dibuang, kamu bangkit jadi pemimpin yang disegani. Kamu kuat. Aku mengangguk, menatap langit senja dari balik jendela kafe. Tapi kamu tahu, Liv? Aku bukan ingin balas dendam. Aku hanya ingin orang-orang tahu bahwa perempuan juga bisa bangkit. Perempuan bisa dihancurkan, tapi tidak bisa diremehkan. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di jurnal kecilku. Hari ini aku belajar, kekuatan perempuan bukan di seberapa keras ia membalas, tapi di seberapa dalam ia mampu menyembuhkan diri sendiri. Aku tak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu hal pasti, aku tak lagi takut. Hidup kadang tak pernah bisa benar-benar kembali seperti semula. Tapi luka, jika tidak terus digaruk, perlahan akan membentuk kulit baru. Itulah yang aku rasakan setelah berbulan-bulan menjalani hidup tanpa Revan. Tak ada lagi pesan singkat menanyakan apakah aku sudah makan. Tak ada suara pintu yang dibuka tengah malam. Tak ada lagi aroma kopi buatan Revan di pagi hari. Namun tak ada pula air mata. Tak ada lagi ragu setiap kali ku tatap cermin dan bertanya, apa aku tidak cukup baik? Sebab kini aku tahu jawabannya, aku lebih dari cukup, hanya saja bukan untuk pria sepertinya. Perusahaan yang diwariskan ayah terus tumbuh. Aku menciptakan banyak program yang lebih manusiawi bagi karyawan. Bonus akhir tahun dibagikan dengan adil. Divisi HR ku bentuk ulang, mengganti orang-orang yang selama ini hanya bekerja demi kepentingan atasan. Suatu hari, aku duduk di ruangan yang pernah ditempati Revan. Kini meja itu bersih, rapi, dan dikelilingi energi yang jauh lebih jujur. Bu Ayla, kata sekretarisku, Lisa, ada berkas pengajuan kerja dari seseorang bernama Revan Fadillah. Tanganku otomatis berhenti menulis. Dia melamar ke sini, tanyaku datar. Lisa mengangguk gugup. Ia melamar ke bagian konsultan keuangan. Curi-culum vitainya lengkap. Tapi dia tidak mencantumkan pengalaman terakhir. Hanya sampai jabatan direktur yang, ya, ibu tahu sendiri. Aku menarik napas panjang, kemudian berkata, tolak secara baik-baik. Tapi tulis juga pesan dari saya. Saya harap Anda menemukan tempat yang layak untuk mengulang semuanya dari awal dengan cara yang lebih jujur. Lisa hanya diam, tapi dari ekspresinya aku tahu ia kagum. Atau mungkin bingung, mengapa aku tidak mengusir atau membalas dengan dendam? Karena aku tidak butuh itu. Aku tidak butuh membalas seseorang yang sudah hancur karena kesalahannya sendiri. Hidup akan memberikan pelajaran yang lebih keras daripada kemarahanku. Sore itu, saat akan pulang, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan dan serak. Tapi aku mengenalinya. Nita? Iya, ini aku. Maaf sudah mengganggu, Mbak Ayla. Aku diam sejenak. Lalu menjawab, ada apa? Anak kami, Zidan. Dia sedang sakit. Sudah 3 hari demam tinggi, dan aku nggak punya uang lagi buat periksa ke dokter. Revan kerja serabutan, dan aku malu. Tapi aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan tentang mereka.
Ini tentang seorang bayi yang tak tahu apa-apa. Aku menahan perasaan sesak di dada. Aku kirim ambulans ke alamatmu sekarang. Aku juga siapkan dana pengobatan Zidane. Tapi jangan pernah gunakan ini sebagai alasan untuk datang lagi ke kehidupanku. Terima kasih, aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Aku tidak menjawab. Kupencet tombol di layar dan menelepon rumah sakit rekanan kami. Dalam 1 jam, Zidane sudah mendapat perawatan di ruang anak. Beberapa hari kemudian, aku datang diam-diam menjenguk. Zidane kecil sedang tertidur, dipeluk Nita yang tampak lebih kurus dan lusuh. Air matanya menetes saat melihatku di depan pintu. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Mbak. Aku tidak butuh terima kasihmu. Aku hanya tak ingin anak itu jadi korban dari kebodohan orang tuanya. Nita menunduk. Aku menyesal, Mbak. Aku pikir, dengan menjadi istri direktur, hidupku akan berubah. Tapi ternyata, aku yang berubah jadi perempuan yang kejam dan serakah. Dan sekarang, Revan bukan siapa-siapa lagi. Bahkan, dia pernah bilang menyesal meninggalkan Mbak. Aku menatapnya, lalu berkata, penyesalan memang selalu datang terakhir. Tapi sayangnya, hidup tidak bisa diulang. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah jadi ibu yang baik untuk Zidane. Itu saja. Aku berbalik, hendak pergi, namun suara Nita menahanku. Mbak, ayah Zidane itu bukan lelaki baik. Tapi Mbak Ayla adalah perempuan terbaik yang pernah aku kenal. Kalau nanti Zidane besar, aku akan ceritakan bahwa hidupnya diselamatkan oleh perempuan yang seharusnya ia panggil ibu. Aku terdiam lama di ambang pintu. Lalu melangkah pergi dengan hati yang sedikit lebih ringan. 1 tahun berlalu. Namaku mulai dikenal di dunia bisnis. Beberapa media bahkan menulis tentangku sebagai CEO perempuan inspiratif. Aku diundang ke seminar, menjadi pembicara. Tapi aku menolak banyak undangan. Bagiku, pekerjaan dan kehidupan pribadi harus seimbang. Luka di hatiku perlahan pulih. Aku mulai membuka diri terhadap dunia luar. Bertemu orang-orang baru. Salah satunya adalah Dimas, seorang pengusaha muda yang sering menyumbang untuk kegiatan sosial. Kami bertemu di sebuah acara amal. Dimas bukan pria yang terlalu menonjol. Tapi caranya berbicara lembut, dan ia tak pernah bertanya tentang masa laluku. Ia hanya bilang, aku tak peduli siapa kamu dulu. Aku hanya peduli siapa kamu hari ini. Itu cukup membuatku tersenyum. Kami mulai sering bertukar kabar, lalu bertemu untuk makan siang, hingga akhirnya Dimas menyatakan perasaannya secara sederhana, tanpa drama. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berjalan bersamamu ke depan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan harapan kembali tumbuh di hatiku. Tapi aku tahu, semua ini butuh waktu. Aku tak ingin terburu-buru lagi. Beri aku waktu, Dimas, kataku. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin yakin bahwa aku mencintaimu dengan hati yang utuh, bukan hanya karena luka lama. Dimas mengangguk sambil tersenyum. Aku akan menunggu. Karena kamu layak untuk ditunggu. Suatu malam, aku membuka kembali album lama. Foto-foto bersama Revan masih ada, tapi tak lagi menyakitkan. Kini, semua itu hanyalah bagian dari sejarah yang membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku menulis lagi di jurnalku. Aku pernah jatuh, dihancurkan oleh cinta yang salah. Tapi dari reruntuhan itu, aku membangun kembali hidupku, lebih tinggi dan lebih kokoh. Kini aku tahu, pernikahan bukan akhir segalanya. Tapi mencintai diri sendiri, itu adalah awal dari segalanya. Aku menutup buku itu dan tersenyum. Masa depan masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Aku adalah diriku sendiri, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri, tanpa perlu validasi dari siapapun. Dan jika suatu hari nanti Zidane tumbuh besar dan ingin tahu siapa perempuan yang pernah menyelamatkannya dari kemiskinan dan kesakitan, aku akan menemuinya. Bukan untuk minta dihormati, tapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus dibalas. Tapi ia akan selalu diingat. 3 tahun telah berlalu sejak malam terakhir Revan meninggalkan rumah. Banyak yang berubah dalam hidupku.
Bukan hanya statusku sebagai seorang istri yang kini tinggal nama, tapi juga sebagai pemimpin perusahaan yang perlahan membangun kepercayaan dan budaya kerja yang lebih manusiawi. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, hidup akan selalu menyajikan kejutan, dan karma tak pernah lupa alamat. Pagi itu aku baru saja menyelesaikan rapat dengan tim pemasaran ketika sekretarisku mengetuk pintu. Maaf mengganggu, Bu Ayla. Ada seorang pria yang memaksa ingin bertemu. Katanya dia butuh bantuan dan tidak akan pergi sebelum bertemu langsung dengan ibu. Aku mengernyit. Siapa namanya? Lisa tampak ragu sejenak. Revan, Bu. Tanganku yang sedang memegang pulpen tiba-tiba kaku. Sudah lama aku tidak mendengar nama itu. Bahkan lebih lama lagi aku tidak membayangkan akan bertemu dengannya secara langsung. Suruh dia tunggu. 15 menit lagi aku akan temui. Lisa mengangguk lalu menutup pintu. Aku menarik napas panjang. Ada bagian dari diriku yang sudah siap, tapi ada juga yang merasa geli melihat Revan kembali meminta waktu setelah semua yang dia lakukan. Ruang rapat kecil yang biasa kugunakan untuk pertemuan informal kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sana duduk Revan, mantan suamiku, pria yang dulu kupercaya sepenuh hati. Rambutnya kini lebih tipis, wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, dan matanya tak lagi penuh percaya diri. Tak ada setelan jas mahal, hanya kemeja lusuh dan celana yang sudah pudar warnanya. Ayla, ucapnya lirih begitu aku duduk di seberangnya. Langsung saja. Waktuku terbatas. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, aku tahu aku tak pantas bicara banyak. Tapi hidupku benar-benar hancur. Aku kehilangan pekerjaan, semua tabungan habis untuk biaya rumah sakit anakku, dan sekarang Nita, dia meninggalkanku. Aku menahan rasa simpati yang ingin menyelinap. Kau mau aku kasihan padamu setelah semua ini? Bukan itu. Aku datang bukan untuk meminta kembali. Aku cuma ingin bicara sebagai manusia. Aku ingin minta maaf atas semuanya. Ia menunduk. Tangannya menggenggam erat topi usangnya, seolah mencari pegangan dalam hidup yang sudah terlepas dari genggamannya. Aku pikir dengan menikah dengan Nita, semuanya akan jadi lebih baik. Tapi ternyata kesuksesan yang kudapat dari pengkhianatan tidak pernah bertahan lama. Aku kehilangan segalanya, Ayla. Bahkan harga diriku. Aku menatapnya tajam. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Revan? Bukan pengkhianatanmu. Tapi saat aku sadar bahwa selama ini aku mencintai orang yang tak pernah benar-benar mengenalku. Ia mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang basah. Kau mencintai status, kekuasaan, dan pujian. Bukan aku. Bahkan setelah tahu bahwa perusahaan ini milik ayahku, kau tak pernah minta maaf dengan tulus. Dan sekarang saat kau di titik terendah, kau baru ingat padaku. Revan terdiam. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak lagi punya ruang untukmu dalam hidupku. Kau telah memilih jalanmu sendiri. Sekarang, jalan itu membawamu ke titik ini. Hadapilah. Aku berdiri. Tapi sebelum pergi, aku berkata pelan, aku sudah bantu Zidane saat dia sakit. Itu cukup. Selebihnya, kau harus belajar bertanggung jawab sebagai ayah kalau kau masih pantas menyandang gelar itu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku tak bisa berhenti memikirkan Zidane. Bocah kecil yang tak pernah memilih dilahirkan dari orang tua yang egois. Lewat orang dalam, aku mencari tahu kabar Zidane. Ternyata sejak Nita pergi, Revan menitipkan Zidane di rumah adiknya yang juga hidup pas-pasan. Bocah itu sering sakit, kurang gizi, dan tumbuh tanpa kasih sayang. Akhirnya aku mengambil keputusan besar. Aku mengajukan hak asuh Zidane melalui jalur hukum. Aku tahu ini bukan keputusan yang umum, mengadopsi anak dari mantan suami dan wanita yang menjadi penyebab kehancuran rumah tanggaku. Tapi bagiku, Zidane adalah korban. Dia tidak bersalah. Persidangan berjalan alot, namun pada akhirnya hakim memutuskan bahwa aku bisa menjadi wali asuh Zidane setelah melihat kondisi ekonomi dan mental Revan yang tidak stabil. Revan tidak melawan. Bahkan ia terlihat lega. Mungkin dia akan lebih bahagia bersamamu. Aku tak bisa memberinya masa depan, katanya di luar ruang sidang. Aku tidak menjawab. Kupeluk Zidane kecil yang kini sudah mulai mengenalku. Ia memanggilku, Bunda Ayla.
Dan setiap pelukannya memberiku kekuatan untuk menutup masa lalu. Dimas masih ada di sisiku. Ia menyaksikan semua proses ini dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah memaksaku untuk segera menikah. Tapi suatu malam, setelah aku resmi menjadi wali Zidan, ia berlutut di depanku dengan mata berkaca-kaca. Ayla, aku mencintaimu apa adanya. Aku tahu perjalananmu berat. Tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk membangun sesuatu yang baru bersama. Aku menggenggam tangannya. Dimas, aku siap. Kami menikah secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga, sahabat dekat, dan beberapa karyawan yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan. Zidan jadi pengiring pengantin, berjalan sambil membawa bunga dan tertawa lepas. Di pelaminan, aku menatap wajah Dimas yang bersinar dalam cahaya senja. Tidak ada kebohongan. Tidak ada ambisi tersembunyi. Hanya cinta yang murni dan jujur. Malam itu, aku kembali menulis di jurnal hidupku. Aku pernah dipatahkan oleh orang yang seharusnya melindungiku. Tapi Tuhan mengirimkan luka bukan untuk menghancurkan, melainkan membentuk ulang diriku. Kini aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku adalah Ayla, perempuan yang berdiri dari puing, membawa cahaya baru, dan menciptakan keluarga dari keberanian untuk memaafkan dan melanjutkan. Dan mungkin, ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sungguh kuimpikan, bersama pria yang mencintaiku, dan anak yang kupilih dengan hati. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa sudah hampir 2 tahun aku menikah dengan Dimas. Kami hidup tenang, tidak mewah, tetapi penuh tawa dan rasa saling menghargai. Sejak awal, aku memang tidak mencari sosok sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang bersedia berjuang bersamaku, dengan hati yang jujur dan cinta yang tulus. Dimas bukan lelaki yang gemar memberi janji, ia lebih suka menunjukkan lewat tindakan. Meskipun dia bukan direktur, bukan pula orang kaya raya, tapi keberadaannya menghadirkan rasa tenang yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan bersama Zidan. Bocah yang dulu begitu pemurung, kini jauh lebih ceria. Ia semakin terbuka, apalagi sejak Dimas hadir dalam hidup kami. Papa Dimas, begitu ia memanggilnya. Tanpa perlu diminta, Dimas menganggap Zidan seperti anak kandungnya sendiri. Bunda, aku dapat nilai tertinggi di kelas matematika, ucap Zidan sambil menyodorkan buku rapornya. Aku tersenyum bangga, lalu mencium keningnya. Bunda bangga sekali, sayang. Mau minta hadiah apa? Zidan berpikir sejenak. Aku nggak minta hadiah apa-apa. Aku cuma pengen makan malam sama Papa Dimas dan Bunda di luar. Kita bertiga aja. Hatiku terasa hangat. Anak sekecil itu tak meminta mainan mahal, hanya momen sederhana bersama keluarga kecilnya. Dimas yang sedang duduk di ruang tamu tersenyum lebar dan mengacungkan jempolnya ke arah Zidan. Siap, Kapten. Di sisi lain, hidup Revan tidak sebaik itu. Setelah kehilangan pekerjaannya dan hak asuh Zidan, ia berulang kali mencoba mencari pekerjaan tetap. Namun dengan rekam jejaknya dan sikapnya yang dulu arogan, tak banyak perusahaan yang mau menerimanya. Nita, madunya dulu, telah benar-benar meninggalkannya. Setelah gagal membujuk Ayla agar mencabut pemecatan, ia memilih hidup bersama pria kaya lain. Revan menyesal, tetapi penyesalan tak lagi mampu membeli waktu yang hilang. Sore itu, saat aku hendak pulang dari kantor, Satpam memanggilku. Bu Ayla, ada seorang pria yang dari tadi duduk di depan pagar. Katanya ingin bicara sebentar dengan ibu, tapi beliau tidak berani masuk. Aku mengangguk dan menghampiri. Di balik pagar tinggi, kulihat Revan duduk dengan wajah lesu. Rambutnya kini hampir habis, kulitnya kusam, dan bajunya lusuh seperti pria jalanan. Aku berdiri beberapa meter darinya. Apa yang kamu cari, Revan? Ia menunduk, seperti tak sanggup menatap mataku. Aku nggak minta apa-apa, Ayla. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Karena kamu sudah menyelamatkan Zidan. Aku nggak pantas jadi ayahnya, tapi kamu telah memberinya hidup baru. Nadanya tulus, tidak lagi penuh kesombongan seperti dulu. Bukan permintaan maaf yang diucapkan karena terpaksa, melainkan pengakuan dari seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya. Zidan beruntung memiliki kamu, lanjutnya. Aku mengangguk perlahan.
Dan kamu masih punya waktu untuk berubah. Selama masih hidup, manusia bisa memperbaiki dirinya. Ia menatapku, kali ini tanpa air mata, hanya tatapan menyesal yang dalam. Terima kasih, Ayla. Ia pergi tanpa kata lain. Dan aku berdiri diam di sana beberapa menit, merenungkan betapa semesta bisa membolak-balikkan hidup manusia. Dulu aku yang ditinggalkan, kini aku yang berdiri tegak, dan Revan yang harus menatap reruntuhan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Zidane jatuh sakit. Awalnya demam biasa, tapi dokter menyarankan untuk observasi lebih lanjut karena daya tahan tubuh Zidane cenderung lemah. Malam-malam penuh kekhawatiran kembali datang. Aku dan Dimas bergantian menjaga Zidane di rumah sakit. Sekali lagi aku diingatkan bahwa hidup ini rapuh. Dalam sekejap, kebahagiaan bisa berubah menjadi kekhawatiran mendalam. Dimas tak pernah lelah mendampingi. Ia bahkan rela menolak tawaran kerja keluar kota demi berada di sisiku. Saat itu, di bangku tunggu rumah sakit, Dimas menggenggam tanganku. Kalau aku boleh jujur, aku ingin punya anak dari darah dagingku sendiri. Tapi setelah mengenal Zidane, aku merasa tidak perlu siapapun lagi. Aku sudah bahagia dengan kalian. Aku memandangnya. Mata kami bertemu dalam diam. Dan kalau Tuhan belum memberikan kita anak kandung, mungkin karena Zidane adalah berkah yang dititipkan untuk kita rawat. Karena yang penting bukan dari mana dia lahir, tapi di mana dia tumbuh dengan cinta. Dimas mencium tanganku. Kamu wanita luar biasa, Ayla? Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya perempuan yang belajar dari luka. Beberapa bulan setelah Zidane pulih, kami mengadakan syukuran kecil di rumah. Tak banyak yang diundang, hanya beberapa sahabat, rekan kerja, dan tetangga dekat. Saat itu, aku merasa benar-benar utuh. Sore itu, di halaman belakang rumah, saat matahari mulai turun, Zidane berlari menghampiri kami. Papa Dimas. Bunda. Aku dapat surat dari sekolah. Aku ikut lomba pidato. Aku tertawa sambil memeluknya. Wah, calon orator masa depan. Zidane pun membuka surat itu dan membacakannya dengan semangat. Kalimat terakhir dari pidatonya membuat semua orang yang mendengar terdiam sejenak. Keluarga bukan soal siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Air mataku menetes tanpa sadar. Dimas memelukku dari samping. Hari itu, aku sadar, aku tidak lagi menyimpan luka. Yang ada hanyalah syukur. Syukur karena semesta masih memberiku kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Syukur karena dari reruntuhan masa lalu, aku bisa membangun rumah baru yang lebih kuat. Rumah yang berdinding kejujuran, beratap ketulusan, dan berpondasi cinta sejati. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang merapikan kamar, aku merasakan pusing luar biasa. Tubuhku lemas, dan aku jatuh terduduk di lantai. Dimas yang kebetulan masuk kamar langsung panik dan membawaku ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter tersenyum. Selamat ya, Bu Ayla. Anda hamil. Mataku membelalak. Aku tak percaya. Hamil? Dimas yang duduk di sampingku langsung memelukku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Tuhan. Kami memang tidak pernah memaksakan soal keturunan, tapi berita ini seperti pelengkap atas kisah hidup kami yang penuh luka namun tetap kuat melangkah. Malam itu, setelah semua tenang, aku menulis lagi di jurnal kesayanganku. Dulu aku ditinggalkan di saat aku setia, dihianati di saat aku percaya, tapi aku memilih tidak membalas dengan dendam, melainkan dengan ketegasan dan cinta. Kini, hidup memberiku hadiah terbesar, keluarga sejati. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku adalah wanita yang telah berdamai dengan masa lalu, mencintai masa kini, dan menyambut masa depan dengan senyuman. Dan malam itu, saat Dimas memelukku dari belakang, Zidane tidur di tengah kami, dan janin kecil mulai tumbuh di dalam rahimku, aku tahu. Aku telah pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hati yang benar-benar mencintaiku. 2 tahun berlalu sejak aku dan Dimas menyambut kehadiran anak kami, Aileen. Sejak hari pertama ia lahir, hidup kami semakin lengkap. Aileen tumbuh menjadi bayi yang ceria, memiliki senyum manis seperti Dimas dan mata tajam seperti almarhum ayahku, seolah Tuhan mengirimkan bagian dari masa lalu untuk menjagaku di masa depan.
Aku menjalani hari-hari dengan hati lapang. Luka lama sudah tak lagi menyakitkan. Kini, aku hanya menoleh ke belakang untuk mengambil pelajaran, bukan untuk menyesal. Pagi itu, aku menghadiri rapat besar di gedung pusat perusahaan. Semua direksi berkumpul, termasuk beberapa pimpinan cabang. Hari ini cukup istimewa karena aku memutuskan untuk memperkenalkan identitasku secara resmi ke semua staf. Selama ini, aku dikenal sebagai CEO yang misterius. Banyak orang hanya tahu Nyonya Ayla sebagai pemilik saham tertinggi di perusahaan induk, tapi tak banyak yang pernah bertatap muka langsung denganku. Itu pilihanku, karena aku ingin dihargai karena kinerja, bukan hanya karena status. Ruang rapat besar itu dipenuhi keheningan ketika aku melangkah masuk. Semua berdiri memberi hormat. Aku tersenyum sopan, mengenakan setelan sederhana berwarna pastel dengan jilbab krem. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada gaya yang berlebihan. Hanya wibawa dan ketegasan yang kubawa. Selamat pagi semuanya. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri secara langsung. Saya Ayla Putri, putri dari pendiri perusahaan ini, dan kini menjabat sebagai pemilik serta CEO utama. Ruangan itu langsung dipenuhi tepuk tangan. Salah satu manajer senior yang dulu sempat menyaksikan pemecatan Revan dan Nita, mendekatiku saat rapat usai. Saya tak pernah menyangka, Bu, ternyata Ibu adalah Ayla yang dulu pernah dijatuhkan secara tidak adil. Aku tersenyum. Dari jatuh itulah saya belajar berdiri. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertema Women in Leadership di salah satu universitas ternama. Di sana, aku menceritakan kisahku. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan bahwa perempuan punya kekuatan untuk bangkit, bahkan dari luka yang paling dalam. Di antara para peserta, aku melihat wajah-wajah muda yang penuh harapan. Mereka mendengarkan dengan saksama, dan ketika aku menyebutkan bahwa aku adalah mantan istri dari seorang lelaki yang mengkhianati, mereka terhenyak. Tapi saya tidak membalas dengan membakar dendam. Saya hanya berjalan lebih jauh dan lebih tinggi. Dan percayalah, saat kamu berdiri di puncak, kamu tak lagi ingin menoleh ke dasar. Salah satu mahasiswi menangis saat menghampiriku setelah sesi berakhir. Terima kasih, Bu Ayla, saya juga sedang berjuang dari pernikahan yang gagal. Tapi kisah ibu membuat saya percaya, saya masih bisa bahagia. Aku merangkulnya. Tak perlu banyak kata. Kadang pelukan lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang. Suatu malam, Dimas mengajakku duduk berdua di teras belakang rumah. Udara segar, suara jangkrik bersahutan, dan Aileen sudah tertidur di kamar, sementara Zidan sedang menginap di rumah temannya. Dimas menyodorkan secangkir teh hangat. Aku sering berpikir, apa yang membuatku begitu yakin melamarmu waktu itu, padahal kita baru beberapa bulan saling mengenal. Aku tertawa. Kenapa memang? Karena kamu membuatku merasa cukup, Ayla. Di dunia yang menuntut semua harus serba hebat, kamu adalah tempat yang membuatku merasa diterima apa adanya. Aku terdiam. Kalimat itu seperti pelengkap dari semua luka yang dulu membuatku merasa tidak cukup. Dahulu, aku dipoligami karena dianggap tak mendukung karir suami. Kini, aku dicintai meski tanpa syarat. Dan kamu, balasku sambil menatap matanya, adalah bukti bahwa cinta. Beberapa waktu kemudian, aku menerima kabar bahwa Revan jatuh sakit cukup parah. Ia dirawat di rumah sakit kecil di pinggir kota. Awalnya aku ragu, tapi setelah berkonsultasi dengan Dimas, aku memutuskan untuk mengunjunginya. Bukan karena aku masih menyimpan rasa, tapi karena aku sudah benar-benar sembuh. Di ruang perawatan, kulihat sosok Revan yang dulu gagah kini terbaring lemah. Matanya menatapku dengan tatapan getir. Aku nggak nyangka kamu mau datang. Aku datang karena aku sudah memaafkanmu. Bukan untuk membuka cerita lama, tapi untuk menutupnya dengan damai. Ia menangis. Aku kehilangan segalanya, Ayla. Jabatan, istri, anak, dan semua itu karena kesombonganku sendiri. Aku duduk di sampingnya. Kamu bisa mulai dari awal, Revan. Mungkin bukan dengan jabatan, tapi dengan hati yang baru. Bertobatlah, dan jalani hidup yang sederhana. Revan menggenggam tanganku lemah. Zidan, apakah dia membenciku? Aku menggeleng. Tidak.
Dia hanya belajar menerima kenyataan. Tapi dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dan suatu hari, kamu bisa bicara padanya sendiri, jika kamu sudah siap. Ia meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami yang menyakitiku, tapi sebagai manusia yang akhirnya belajar dari kesalahan. Hari-hari berlalu. Kini aku mengelola yayasan sosial dengan nama almarhum ayahku. Fokus kami adalah membantu ibu tunggal dan anak-anak terlantar. Banyak perempuan yang datang dengan luka yang mirip denganku dulu. Aku tidak hanya memberi bantuan finansial, tapi juga pelatihan, motivasi, dan ruang untuk kembali menemukan harga diri mereka. Aku sadar, ternyata dari luka, kita bisa melahirkan cahaya bagi orang lain. Zidane kini remaja, sangat aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering ikut membantu di yayasan, membacakan cerita untuk anak-anak kecil yang datang. Suatu hari ia berkata, "Bunda, aku bangga padamu. Aku ingin suatu hari nanti jadi pemimpin sepertimu. Tapi bukan hanya karena pintar, tapi karena berhati." Aku menahan air mata saat itu. Anak kecil yang dulu kurawat sendiri kini menjadi pemuda yang menyinari jalanku. Ulang tahun pernikahan kami yang keempat, Dimas mengajakku makan malam di tempat yang dulu jadi saksi aku dijatuhkan, restoran tempat Revan dan Nita dulu berpesta kemenangan di atas kesedihan orang lain. Kini, restoran itu sudah ganti kepemilikan. Suasananya berbeda. Tapi saat aku masuk ke sana, kenangan masa lalu menyapa seperti angin sejuk, bukan lagi badai. Dimas menggenggam tanganku. "Kamu tahu, Ayla, bahkan jika kamu bukan pemilik perusahaan, aku tetap akan mencintaimu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu manusia." Aku tersenyum. "Dan kamu mengajariku bahwa manusia tetap bisa mencintai meski pernah hancur." Kami bersulang malam itu, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk merayakan ketabahan dan kebangkitan. Karena sesungguhnya, cinta paling kuat lahir dari dua orang yang pernah hancur dan memilih saling membangun, bukan saling menyalahkan. Di akhir catatan hidupku, aku ingin menulis ini untuk siapapun yang pernah mengalami luka seperti aku. Kamu bukan gagal karena dikhianati. Kamu bukan buruk karena ditinggalkan. Kamu hanya sedang dilatih untuk menjadi versi terbaikmu. Luka bukan akhir cerita, tapi jalan menuju kebangkitan yang lebih besar. Bangkitlah, berdirilah. Dan tunjukkan bahwa kamu bisa bahagia, bukan karena balas dendam, tapi karena kamu memilih berdamai dan mencintai dirimu sendiri. Dan begitulah, kisahku selesai bukan di titik balas dendam, tapi di puncak penerimaan. Aku, Ayla, bukan hanya wanita yang pernah ditinggalkan. Aku adalah wanita yang memilih bangkit dan menang dengan hati yang tetap utuh.